dan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nanti kita bahas dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pendidik di seluruh tanah air, bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mencanangkan sebuah asesmen dalam rangka untuk mengukur bagaimana sebuah lembaga pendidikan mampu melakukan sebuah upaya-upaya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, ya. Nah, kita memahami bahwa ada yang namanya AKM dan SK, ya, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, ya. Nah, polanya adalah seperti ini, ya, bahwa asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya. Asesmen digunakan sebagai data, ya. Jadi tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Nah, lalu apa yang diukur dalam asesmen itu, ya? Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi yang diukur adalah bagaimana kemampuan literasi membaca, ya, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian numerasi, ya, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian survei karakter. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut dalam sesi kali ini, ya. Karakter yang diharapkan, ada karakter yang ingin diwujudkan, ada karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila itu? Di antaranya adalah pertama, ya, dia ada 6 poin. Pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar. Jadi asesmen ini melingkupi, ya, survei lingkungan belajar. Jadi yang diukur adalah bagaimana mendapatkan informasi tentang iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, yang meliputi bagaimana iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, kemudian juga pengembangan guru. Nah, sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja. Jadi, SDM yang unggul merupakan pelajar yang sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ya. Pelajar Pancasila, kita lanjutkan lagi. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia,
serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Sahabat guru kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat pendidik dimanapun berada, ya. Jadi poin, ya, profil pelajar Pancasila itu, ya, diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, ya, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, ya. Nah, poin-poin inilah yang akan kita bahas satu persatu. Poin yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah: pertama, akhlak beragama; kedua, akhlak pribadi; ketiga, akhlak kepada manusia; keempat, akhlak kepada alam; kelima, akhlak bernegara. Jadi elemen kuncinya ada 5, ya, poin pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa maksudnya ini? Ya. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global adalah: pertama, mengenal dan menghargai budaya; kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama; ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Poin ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong adalah: pertama, kolaborasi. Jadi bagaimana antara individu yang satu dengan individu yang lainnya bersatu dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya, ya. Saling memberi dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, itu kolaborasi. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, berbagi. Jadi elemen kunci untuk gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Poin yang keempat, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri adalah: pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi; kedua, regulasi diri. Ya, artinya adalah bahwa individu yang diharapkan itu adalah mampu mengatur urusannya sendiri, ya, mampu untuk memanajemen diri. Nah, itu, ya, ketaatan diri, disiplin diri, ya. Nah, berikutnya, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kelima, kemampuan mengambil keputusan. Dan keenam, poin keenam dari profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Apa itu kreatif? Yaitu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif adalah: pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal; kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, Bapak Ibu, sahabat guru kreatif, sahabat pendidik dimanapun berada,
Lalu bagaimana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Nah, tentu kita ingin bagaimana ke-6 poin profil pelajar Pancasila itu mampu kita wujudkan, mampu kita implementasikan di institusi pendidikan kita. Nah, ada 4 poin yang mesti kita lakukan, ya. Ada 4 hal yang mesti kita upayakan. Pertama adalah pembiasaan, yang kedua pembinaan kesiswaan, yang ketiga pembelajaran, dan keempat adalah manajemen sekolah. Keempat poin inilah yang mesti kita upayakan sebagai para pengelola pendidikan, sehingga kita mampu untuk merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini adalah bagaimana karakter dalam profil pelajar Pancasila mampu kita wujudkan di lembaga kita. Nah, upaya mewujudkannya, ini saya memberikan poin-poin kunci, ya. Upaya mewujudkan, yang pertama religius, ya. Misalnya melalui pembiasaan, ya, membaca Al-Quran pagi hari, zikir, sholat, ya, sholat sunnah. Di sini ada sholat duha, sholat jamaah, praktek ibadah. Kemudian untuk pembinaan kesiswaannya, yang bagian religius ini, ya, bisa masih masuk ke program intensif PAI, ya, pendidikan agama Islam. Contohnya misalnya program bina siswa, kemudian tahajud qol, ini malam hari saling membangunkan untuk sholat qiyamul lail, tahajud. Kemudian malam bina iman dan takwa, jadi bagaimana siswa mengadakan kegiatan untuk qiyamul lail bareng. Kemudian sholat jamaah, ya, ada sholat zuhur di masjid, sholat asar di masjid, dan seterusnya, ya. Kemudian program Jumat Mulia, jadi khusus hari Jumat kita buat program, misalnya saling mengingatkan akan kebaikan, ya, berinfak, sodako, dan lain sebagainya, ya, saling berbagi, ya, atau mengadakan penampilan pagi, ya, bisa azan, bisa tilawah Al-Quran, tahfiz, ya, dan lain sebagainya. Ini melalui pembinaan kesiswaan. Dalam PBM bagaimana? Ya, sebelum dan sesudah proses belajar mengajar, guru membimbing untuk mengingatkan untuk membaca doa sebelum dan sesudah belajar, ya. Kemudian membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran, ya. Mengkaitkan materi ajar dengan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan. Ya, misalnya ketika belajar IPA, sains, ya, sang guru mengingatkan bahwa Allah memberikan nafas ini gratis dari Allah yang memberikan, dan kita mensyukurinya. Ini akan membuat poin, ya, membuat poin-poin pertama, yaitu bagaimana siswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, religiusnya semakin meningkat, ya. Kemudian manajemennya bagaimana? Terkait dengan manajemen ini berarti upaya-upaya lembaga membuat sebuah budaya, membuat kultur yang di sana terbangun, ya, karakter religiusnya, ya. Ini masuk ke dalam tataran manajemen lembaga dan bisa bekerja sama dengan para orang tua atau komite sekolah atau forum-forum persatuan orang tua murid dan guru, ya. Nah, poin berikutnya misalnya berkepentingan global, ya. Pembiasaannya menyanyikan lagu wajib daerah, mengenal masakan khas, ya, tarian, menguasai bahasa asing, dan lain sebagainya. Melalui pembinaan kesiswaan bisa melalui upacara bendera, kepramukaan, pentas siswa, bazar makanan dan minuman khas daerah, dan berbagai event-event yang lainnya yang terkait dengan bagaimana saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Keberbedaan itu bisa menjadi rahmat, bukan malah menjadi bahan olok-olok atau pertengkaran. Nah, ini yang ditumbuhkan di sebuah proses
pembinaan kesiswaan. Kemudian PBM, integrasi kurikulum, ya, dalam integrasi kurikulum, kerja kelompok dengan beragam teman, tidak pilih-pilih teman, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen sekolah juga bagaimana sekolah memberikan ruang-ruang adanya pengakomodiran terhadap keberbedaan-keberbedaan yang ada pada peserta didik, ya. Bergotong royong. Nah, pembiasaannya ya piket kelas, kerja kelompok, Jumat bersih, Jumat peduli, infak bencana, pengumpulan infak kelas, peduli duafa, Jumat berkah, dan sebagainya. Pembinaan kesiswanya bisa membiasakan diri untuk kerja kelompok, menyelesaikan pekerjaan secara kelompok, Jumat bersih, ya, melakukan penggalangan dana, sunatan massal misalnya, dan berbagai kegiatan-kegiatan dalam upaya membangun kebersamaan melalui program pembinaan kesiswaan, ya. Kemudian PBM, nah, bagaimana guru mengupayakan agar proses pembelajarannya itu kolaboratif, bekerja sama, ya, saling berbagi ide, curah gagasan, dan lain sebagainya. Nah, ini sengaja kita ciptakan agar, ya, siswa kita memiliki bekalan untuk menghadapi tantangan ke depan yang lebih kompleks. Karena kondisi hari ini di industri 4.0, ya, siswa kita dituntut bukan hanya mampu bekerja maksimal secara individu, namun juga bagaimana individu itu mampu bekerja dalam tim atau dalam sebuah kelompok, ya, berkolaborasi. Kemudian manajemen terkait dengan bagaimana, ya, kultur atau budaya diciptakan di sebuah institusi, ya, artinya ada legalisi yang memberikan ruang-ruang bagi guru untuk memaksimalkan peserta didiknya, untuk berkolaborasi, untuk saling memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian profil mandiri, ya, pembiasaannya bagaimana, ya, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap barang-barang pribadi, kepemilikannya, ya. Kemudian terbangun sikap belajarnya, tidak dibangunkan lagi ketika di rumah, ya. Merespon cepat setiap aktivitas-aktivitas yang sudah diamanahkan, ya, atau menjadi kewajiban dia seperti sholat dan lain sebagainya, ya. Kemudian percaya diri, ya. Jadi ketika kepercayaan diri ini dibiasakan, ya, maka ini adalah upaya bagaimana kemandirian itu muncul dalam diri seseorang, dalam diri anak-anak kita, ya. Bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa pakai sepatu sendiri, ya, kalau anak TK, ya, dan lain sebagainya. Nah, proses-proses inilah akan membentuk karakter dia ke depan, insya Allah. Kemudian pembinaan kesiswaan, program pelaksanaan ibadah harian, pembinaan pemahaman, konsep diri, teratur dalam jadwal hariannya, teratur dalam urusannya, dan seterusnya. Ini dimanage oleh pembinaan kesiswaan, oleh program-program kesiswaan. Kemudian melalui KBM, ya, pengerjaan tugas individu, berani tampil di depan kelas, presentasi, menghargai hasil karya orang lain, ya, saling bertoleransi, kemandirian, ya. Mau bagaimana sikap-sikap untuk tidak percaya kepada misalnya hasil pekerjaan temannya, dia lebih senang mengerjakan pekerjaan PR-nya sendiri, misalnya. Ini menjadi hal yang mesti menjadi perhatian kita, ya. Biasanya anak-anak yang mandiri itu, ya, dia akan senang dengan hasil pekerjaannya, ya. Anak-anak, ya, maksudnya yang percaya diri, ya. Anak-anak yang tidak percaya diri biasanya dia lebih yakin dengan pekerjaan temannya, dia lebih enjoy kalau mendapatkan hasil pekerjaan itu dari temannya, meskipun mungkin pekerjaan temannya itu yang mendapatkan nilai yang tidak maksimal. Ini berarti ada ciri bahwa anak kita tidak percaya diri. Artinya apa? Ketika kita menumbuhkan kepercayaan dirinya, mudah-mudahan kemandirian juga akan muncul, ya. Dan manajemen lagi-lagi bahwa sebuah institusi lembaga harus memberikan ruang-ruang yang maksimal bagi proses tumbuh kembangnya karakter mandiri ini, ya. Berarti melalui kebijakan sekolah.
atau kebijakan lembaga. Kemudian bernalar kritis, ya. Pembiasaan diberikan pertanyaan yang menantang, mengajak diskusi, kemudian ya kita motivasi kepada siswa untuk menyampaikan ide gagasannya ketika sesi-sesi berjumpa dengan dia dalam kelas baik online maupun offline, ya. Kemudian pembinaan kesiswaan, jadi program kesiswaan menciptakan iklim bagaimana siswa bisa senantiasa mencari ilmu secara mandiri, ya. Di antaranya apa? Membentuk klub ilmiah remaja, kemudian ada program literasi dan numerasi, ya. Kemudian program membaca buku misalnya dan seterusnya, lomba lomba karya ilmiah. Ini juga sarana-sarana untuk membuka ruang-ruang agar siswa bisa bernalar kritis, ya. Debating mungkin, ya, debat tentang sesuatu yang siswa saling berargumentasi. Nah, ini. Kemudian melalui PBM, pembelajaran HOTS. Jadi guru atau pendidik merancang proses pembelajaran itu high order thinking skill yang melatih kemampuan siswa untuk berpikir tingkat tinggi, ya. Jadi bukan sekedar definisi gitu atau sekedar contoh, ya. Tapi bagaimana yang lebih melalui analisa, melalui penalaran data dan sebagainya, sehingga kemampuan ini akan terasa, ya. Dan misalnya saja siswa kita tantang, ya, kalau selama ini mungkin, ya, bagaimana cara mengatasi sampah, apalagi sampah itu sebaiknya dibuang kemana. Tapi kalau kita mengajukan pertanyaan tentang mungkin temanya sampah, ya, misalnya nih, seandainya kamu menjadi wali kota Pekanbaru, ya, apa yang akan kamu lakukan terhadap sampah-sampah yang ada di kota Pekanbaru ini? Nah, itu sudah pertanyaan yang memacu siswa untuk berpikir, mencari solusi, mencari data, informasi, sehingga bisa mengambil keputusan. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Kemudian Bapak Ibu, sahabat guru kreatif, ya, kemampuan bernalar kritis ini tentu juga harus diciptakan dengan iklim dalam sebuah pengaturan institusi, ya. Mewujudkan lingkungan yang merangsang literasi warga sekolah, ini penting, ya. Baik literasi mungkin melalui buku, mungkin digitalisasi dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana siswa terbangun minatnya untuk mencari segala informasi yang dibutuhkan untuk kemajuan dirinya dan kemajuan masa depannya, gitu. Kemudian keenam, kreatif. Berlatih mencari inspirasi ide, ya. Menuliskan ide, latihan otak kanan dan seterusnya, ya. Ini perlu dibiasakan, ya. Jadi perlu dilatih, gitu maksudnya. Kemudian melalui pembinaan kesiswaan, menyediakan sarana-sarana untuk menuangkan gagasan atau ide, misalnya melalui mending sekolah, membentuk klub ilmiah remaja, organisasi sekolah, klub-klub peminatan dan lain sebagainya. Kemudian mulai proses kegiatan belajar mengajar, ya, memberikan proyek-proyek kepada peserta didik kita, ya. Jadi pembelajarannya melalui misalnya problem based learning atau inquiry dan lain sebagainya, ya. Kemudian pemenuhan program dan fasilitas sekolah melalui manajemen, ya, agar ruang-ruang untuk kemampuan berpikir kreatif bagi peserta didik itu muncul, bagi siswa muncul, maka perlu dibuat sebuah manajemen, ya, diantaranya melalui upaya-upaya lembaga atau sekolah untuk menciptakan minat baca siswa, harus menyediakan sarananya, ya, fasilitasnya dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat guru kreatif yang berbahagia yang senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa poin bagaimana kita mewujudkan
agar profil pelajar Pancasila ini menjadi sebuah hal yang bukan teks saja tapi dapat kita implementasikan, ya. Ini poin-poinnya sudah saya detilkan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Contoh dalam implementasi dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan diantaranya adalah misalnya ini proses kreatif dan bernalar kritis, ya. Siswa mengikuti kegiatan aktivitas pembelajaran, ya. Kita berikan proyek, ya, melalui aktivitas pembelajaran. Mereka juga ini ada proses kolaboratif, ya. Nah, kreatif dan bernalar kritis. Di sini juga ada religiusnya karena mereka harus jualan secara jujur. Allah Maha mengetahui, ya. Allah juga menentukan rizki itu. Jadi bisa terpadu dia, ya. Mereka kreatif memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai dan akhirnya juga mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka upayakan. Mereka juga bekerja sama, ya. Ada yang mengelem, ada yang membungkus, ada yang menggunting, ya. Dan akhirnya tercipta sebuah produk yang menghasilkan, ya. Kemudian contoh implementasi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini ada sholat jamaah, ya. Sholat dilakukan bersama siswa di kelas, ya, maupun di musola kita, musola sekolah, ya. Kemudian membaca zikir al-maghfurat, zikir yang lainnya, ya. Kemudian juga tilawah Al-Quran secara bersama, hafalan bersama, ya. Bina pribadi Islami dan lain sebagainya bisa kita upayakan dalam rangka untuk mengupayakan agar siswa memiliki karakter religius, ya. Berkebinekaan global, ya, misalnya implementasi dalam program pembelajaran, mereka harus membuat beraneka ragam khas, diantaranya rumah adat, ya, mungkin juga pakaian adat. Kemudian mereka presentasi untuk menyanyikan lagu-lagu daerah, ya, mungkin daerah Pekan Riau, daerah Aceh, Sumatera Barat, ya, dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan kita mengupayakan bahwa berkebinekaan, keberagaman itu bisa diupayakan dalam sebuah proses pembelajaran. Contoh implementasi yang lainnya dari upaya-upaya kita mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah gotong royong, ya. Jadi bagaimana proses pembelajaran kita ciptakan, kita manage agar siswa satu sama lainnya saling bekerja sama, saling berkolaborasi sehingga muncul rasa kebersamaannya, rasa saling memiliki, rasa saling menanggung beban, dan tujuan-tujuan mereka mudah terwujud, mudah diimplementasikan. Kemandirian, ya. Kemandirian penting, ya, karena ketika ini tidak muncul maka ya proses-proses dalam rangka mereka melakukan sesuatu ini akan terhambat, ya. Nah, untuk membangun ini tentu ya diantaranya seperti tadi kita perlu memunculkan karakter bahwa kamu bisa, gitu. Kamu bisa melakukan sesuatu, coba, ya, coba. Nah, siswa diberikan ruang-ruang untuk dapat diapresiasi karya mereka. Mereka membuat sesuatu kemudian diapresiasi, dan ini membuat mereka bahwa wah, belajar itu bisa tanpa guru. Maksudnya ketika ruang-ruang itu sudah diberikan, siswa bisa melanjutkan kembali proses pembelajarannya dan lebih asyik karena tanpa paksaan dan penuh keriangan. Nah, ini harus kita upayakan, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin-poin penting bagaimana upaya-upaya kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan kita, dan ini menjadi ukuran-ukuran keberhasilan proses pendidikan kita yang ini dalam proses asesmen nasional AKM dan SK ini dilihat, ya. Kita ulangi lagi, profilnya adalah pertama
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, berkepentingan global, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Poin inilah yang insya Allah menjadi kebanggaan, karena dengan terwujudnya ini berarti terwujudnya pendidikan nasional kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam sukses selalu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.